Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi Saputra. Saya dari Universitas Islam Indragiri dengan NIM 1012210101111. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang job analisis komponen dengan matkul Industrial Organisasi dan Hubungan Industri. Kali ini dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Agus Maulana SMM. Ayo mari kita bahas bersama-sama. Definisi job analysis. Job analysis ialah proses sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi tentang suatu pekerjaan. Tujuan utama dari adanya job analysis. Job analysis memiliki tujuan utama yaitu untuk membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tentunya kita harus memahami dulu job analysis. Pemahaman dalam job analysis ialah job analysis bukan tentang menganalisis orangnya, tetapi pekerjaan yang dilakukan. Ini menjadi dasar penting untuk merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa saja komponen-komponen dalam job analysis. Mari kita bahas bersama-sama. 1. Tanggung jawab dan tugas. Tanggung jawab dan tugas adalah komponen penting dalam job analysis yang membantu mengidentifikasi apa yang harus diharapkan dari seorang karyawan dalam suatu pekerjaan. Tanggung jawab dan tugas ini mencakup tugas utama, tanggung jawab, aktivitas harian, tingkat otonom, serta kolaborasi dan komunikasi dengan tim lain atau departemen lain. Dalam mengidentifikasi tanggung jawab dan tugas, perlu dipertimbangkan apa yang harus dilakukan oleh karyawan, bagaimana mereka harus melakukannya, dan apa yang diharapkan dari mereka. 2. Kompetensi dan keterampilan. Kompetensi dan keterampilan adalah komponen penting dalam job analysis yang membantu menentukan bagaimana kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan efektif. Kompetensi dan keterampilan ini mencakup kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, kemampuan analitis, dan kemampuan lainnya yang relevan dengan pekerjaannya. 3. Pengetahuan dan pengalaman. Pembahasan dalam pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut perlu diidentifikasi. Ini mencakup pengetahuan tentang bidang pekerjaan, pengalaman kerja, dan pelatihan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, organisasi dapat menentukan kriteria seleksi yang relevan dan mengembangkan program pelatihan yang efektif. 4. Kondisi kerja. Pembahasan tentang kondisi kerja digambarkan secara detail. Ini mencakup lingkungan fisik, jam kerja, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pekerjaan. Dengan mengetahui kondisi kerja organisasi dapat memastikan bahwa karyawan memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 5. Standar kinerja.
Pembahasan tentang standar kinerja ialah yang diharapkan dari pemegang pekerjaan perlu ditentukan. Ini mencakup target kinerja, indikator kinerja, dan evaluasi kinerja. Dengan menentukan standar kinerja, organisasi dapat menilai kinerja karyawan dan mengidentifikasi area pengembangan yang diperlukan. 6. Tujuan dan hasil. Pembahasan dalam tujuan dan hasil yang diharapkan dari pekerjaan tersebut perlu diidentifikasi. Ini mencakup tujuan pekerjaan, hasil yang diharapkan, dan kontribusi pekerjaan terhadap organisasi. Dengan mengetahui tujuan dan hasil yang diharapkan, organisasi dapat memastikan bahwa pekerjaan tersebut sejalan dengan tujuan organisasi. Setelah adanya pembahasan dengan materi dari komponen-komponen job analysis, mari kita simpulkan apa saja dari pembahasan tadi. Ialah dengan melakukan job analysis, organisasi dapat mengembangkan deskripsi pekerjaan yang akurat, menentukan kriteria seleksi yang relevan, mengembangkan program pelatihan yang efektif, menilai kinerja karyawan, dan mengoptimalisasikan struktur organisasi. Job analysis membantu organisasi memahami kebutuhan dan persyaratan pekerjaan, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, job analysis merupakan langkah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Itulah penjelasan tentang job analysis komponen dalam mata kuliah Industrial Organisasi dan Hubungan Industri. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, maka kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya Apriyadi Saputra, salam Tekwan hebat, Unisi berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Touched by no one, I like to see 'em try.